Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Teman-teman, bersyukur banget di tengah semua kesibukan kita dalam seminggu, kita selalu dikasih satu hari untuk bisa tenang, bisa datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Mari teman-teman, untuk membuka ibadah ini, kita mau menenangkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk datang ke hadapannya saat teduh. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Mazmur 145 ayat 1-2. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari teman-teman, kita mau memuji Allah kita yang suci. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersyukur. Di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari teman-teman, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru di mana kami bisa datang menyembah-Mu, Allah kami yang suci. Kami mau datang Tuhan di pagi hari ini untuk dibentuk oleh Engkau untuk menyembah-Mu. Biarlah segala puji-pujian kami,
ibadah kami hari ini kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dulu waktu aku masih sekolah, aku sering banget disuruh buat essay untuk berbagai macam pelajaran. Di essay ini aku sering pakai thesaurus untuk nyari big words biar kesannya pintar gitu waktu nulis essay-nya. Atau cari ilustrasi, cari quotations dari orang-orang yang kayak wise man gitu. Atau nyari pertanyaan-pertanyaan eksistensial untuk dibahas di essay itu. Tapi seringkali semua yang aku tulis itu, semua yang kesannya bagus itu cuma omong kosong. I don't really mean what I say. Semua itu cuma untuk coba prove a point supaya kesannya poinnya benar gitu. Nah teman-teman, seberapa sering kita kerjain hal ini untuk membenarkan dosa kita? Kita pakai berbagai omong kosong, berbagai kata-kata yang gak ada artinya sebenarnya, untuk coba membenarkan dosa kita, convince diri kita kalau yang kita lakukan itu bukan dosa. Atau bahkan mencoba convince Tuhan dengan berbagai macam kata yang kita pakai. Teman-teman, semua ini gak akan pernah dan gak akan bisa untuk menghapus dosa kita, karena dosa kita hanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Maka dari itu teman-teman, mari kita gunakan waktu ini untuk datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Minta ampun Tuhan jika selama ini kami bukan hanya berbuat dosa, tapi kami mencoba menutupi dosa kami dengan berbagai macam alasan. Atau bahkan kami berhasil membuat diri kami percaya bahwa yang kami kerjakan itu bukan dosa sama sekali. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Dan ajar kami untuk tidak kembali melakukannya kembali. Dan ajar kami untuk bersyukur untuk darah-Mu, untuk satu-satunya hal yang dapat membasuh kami dari semua dosa kami dan memberikan kami keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya
Anda untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau bersorak tentang Dia, sebab karena Dia, kita dibebaskan dari kutuk. Berikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita mau angkat pujian ini bagaikan bejana. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena pagi ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah bersama sekalipun secara online. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur karena Engkau masih mengundang kami datang ke hadapan-Mu dan kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebentar kami mau bersama-sama mengizinkan Engkau menyapa kami, mengoreksi kami, membentuk kami. Kiranya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Siapkan hati kami bukan hanya untuk mengerti firman Tuhan ini, tapi siapkan kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mari saya mengundang kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-7.
Efesus pasal 5 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Atau dalam versi bahasa Inggrisnya atau Net Bible, berbunyi demikian. Let nobody deceive you with empty words, for because of these things, God's wrath comes on the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Rekan-rekan yang terkasih, hoax atau hoax gitu ya, disinformasi, berita yang bohong, berita yang menyesatkan, yang sengaja disebarkan, adalah kata yang populer belakangan ini. Namun selain populer, hoax juga dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan kesatuan dan kerukunan bangsa kita. Keminfo begitu ya, Menkominfo baru saja mengumumkan bahwa mulai dari tahun 2017 sampai sekarang di Indonesia setidaknya ada 800.000 situs yang terindikasi sebagai pemroduksi dan penyebar hoax di Indonesia. Dan bukan hanya itu rekan-rekan, mulai dari periode Januari 2020 hingga September 2021 ini, Menkominfo sudah menghapus setidaknya 4.833 berita hoax yang tersebar di 5 platform media sosial terbesar di Indonesia. Baik di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan juga di Twitter, rekan-rekan. Dan lebih dari setengah dari 4.833 hoax yang dihapus itu adalah hoax seputar vaksinasi COVID-19, rekan-rekan. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang sangat mengerikan yang kita perlu ketahui seputaran hoax. Yang pertama, hoax itu bersifat deceptif, rekan-rekan. Hoax itu menipu. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sekilas hoax itu terlihat mirip kebenaran, mengandung sebagian kebenaran, meyakinkan, masuk akal. Namun, kalau benar-benar ditelaah, benar-benar di cross-check, hoax itu ternyata mengandung berita bohong yang menyesatkan dan menghancurkan. Yang kedua, bukan hanya deceptif atau menipu, hoax itu sendiri destruktif, rekan-rekan. Hoax itu menghancurkan hidup orang yang mendengarnya. Hoax itu bertujuan untuk menyesatkan orang yang mendengarnya. Hoax itu mengancam kerukunan beragama. Hoax itu mengancam kesatuan bangsa. Hoax itu menciptakan keributan dan sebagainya. Hoax itu destruktif. Bukan hanya destruktif dan deceptif, hoax itu adalah kejahatan yang intensional, rekan-rekan. Hoax bukan hanya sekedar berita bohong atau berita yang kurang tepat, tapi hoax adalah berita yang kurang tepat, berita bohong yang sengaja dibuat, berita bohong yang sengaja disebarkan. Karena itu ini adalah sebuah kejahatan yang sistematis, sebuah kejahatan yang intensional, rekan-rekan. Dan yang terakhir, rekan-rekan, apa yang kita perlu ketahui tentang hoax? Hoax itu bukan hanya deceptif, hoax itu bukan hanya destruktif, hoax itu bukan hanya kejahatan dan penyesatan yang intensional dan sistematis. Hoax itu adalah kejahatan dan penyesatan yang sifatnya masif. Hoax memang diproduksi supaya bisa disebarkan secara simultan, supaya bukan hanya 1 atau 2 orang yang terpengaruh, tetapi ada banyak orang yang terpengaruh. Karena itu, hoax adalah penyesatan yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi banyak orang secara simultan. Karena kalau kita melihat fakta hoax seperti ini, tentu kita harus mengakui bahwa hoax adalah kejahatan yang mengerikan, kejahatan yang menyesatkan, saudara. Karena itu engkau dan saya perlu waspada. Jangan sampai engkau dan saya termakan dengan berita hoax yang ada. Dan bukan hanya jangan sampai kita termakan dan dirusak oleh hoax yang ada, rekan-rekan engkau dan saya harus memperhatikan hidup kita begitu rupa. Supaya jangan sampai kita justru menjadi pemroduksi dan penyebar hoax. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan sejarah dunia, sesungguhnya kita harus mengakui bahwa hoax bukanlah
penyesatan dan kejahatan yang baru terjadi hari ini di masa teknologi informasi yang berkembang. Tetapi sesungguhnya hoax itu sudah terjadi setua umur manusia, rekan-rekan. Hoax itu sudah terjadi sejak zaman manusia pertama. Disebarkan dan diproduksi oleh bapa segala dusta dan kesesatan, yaitu iblis, dan dilanjutkan oleh para pengikutnya, para nabi dan para guru palsu. Oleh karena itu rekan-rekan, sebagai orang percaya hari ini, engkau dan saya benar-benar harus waspada begitu rupa. Karena di luar sana, bapa segala dusta dan para pengikutnya masih aktif bekerja, aktif memproduksi hoax, aktif memproduksi dan menyebarkan hoax yang bertujuan untuk mengganggu, menyesatkan, dan menghancurkan hidup pengabdian kita kepada Tuhan. Karena itu rekan-rekan sebagai orang percaya, mari kita menjaga hidup kita begitu rupa, supaya kita tidak terpengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat, yang disebarkan oleh bapa segala dusta, yang sekilas terlihat mungkin masuk akal dan rohani, namun sesungguhnya akan menghancurkan hidup pengabdian kita kepada Tuhan. Dan rekan-rekan dalam Efesus pasal 5 ayat 6 yang tadi kita baca, yang berbunyi, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Sekilas kalau kita hanya memperhatikan frasa kata-kata yang hampa, maka kata-kata yang hampa ini bisa menunjuk kepada kata-kata yang omong kosong. Kata-kata yang tidak berarti, kata-kata yang sekedar diucapkan, namun juga bisa berarti ajaran-ajaran yang kelihatannya menarik, ucapan-ucapan religius yang kelihatannya sangat licin, sangat cerdik, sangat cerdas. Namun, ucapan-ucapan religius yang cerdik dan cerdas ini adalah ucapan-ucapan religius yang seringkali tidak diikuti dengan komitmen untuk melakukannya. Komitmen untuk menaatinya dari orang-orang yang mengajarkannya. Sebagaimana ini dijelaskan dalam terjemahan The Message yang berkata, don't let yourself get taken in by religious smooth talk. God gets furious with people who are full of religious sales, but want nothing to do with Him. Don't even hang around people like that. Rekan-rekan, sekilas memang kata-kata yang hampa ini bisa menunjuk kepada omong kosong. Ajaran-ajaran religius yang kelihatannya cerdas dan menawan namun tidak disertai ketaatan untuk melakukannya. Namun rekan-rekan, jika kita mau memperhatikan benar-benar konteks dari Efesus pasal 5 dan konteks lokal jemaat Efesus yang sedang dilayani oleh Paulus, maka kata-kata hampa, frasa kata-kata hampa yang ada di sana sebenarnya lebih tepat menunjuk kepada hoax atau penyesatan atau pengajaran-pengajaran salah yang sengaja disebarkan oleh guru-guru palsu waktu itu untuk menyesatkan orang percaya di Efesus, rekan-rekan. Efesus 5 dimulai dengan seruan agar orang-orang percaya hidup sebagai orang-orang yang serupa dengan Kristus. Dimulai dengan sebuah seruan supaya orang-orang percaya hidup mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi mereka di dalam Kristus dengan cara menyerahkan nyawanya mati bagi mereka. Orang-orang percaya diminta untuk mengasihi Allah dengan cara hidup menaati Allah. Kalau saudara perhatikan bahkan pada pasal-pasal sebelum pasal 5, orang percaya di Efesus diminta untuk hidup berpadanan dengan status mereka sebagai manusia baru. Manusia yang sudah menanggalkan manusia lama mereka, kedagingan mereka, natur keberdosaan mereka yang terus memuaskan hawa nafsu mereka, dan mengenakan manusia baru yang sudah dibaharui oleh Allah, yang sudah dikuduskan oleh Allah untuk mengasihi Allah dengan cara hidup seperti Allah yang mau, hidup seperti yang Allah mau, hidup dalam kekudusan. Maka tepatlah kita melihat bahwa Efesus 5 memang dimaksudkan untuk sebuah seruan agar orang percaya hidup berpadanan dengan status mereka sebagai orang yang dikasihi Allah. Hidup berpadanan dengan status mereka sebagai orang yang sudah ditebus Allah. Orang-orang yang sudah menerima kasih Allah harus hidup mengasihi Allah. Cara untuk hidup mengasihi Allah adalah menaati Allah dan perintah-perintahnya.
Itulah sebabnya rekan-rekan dalam Efesus pasal 5 ayat 3, Paulus memerintahkan supaya orang percaya di Efesus meninggalkan kedagingan mereka. Meninggalkan segala macam kecemaran, percabulan, keserakahan, dan hawa nafsu. Dan bukan hanya jangan sampai percabulan, keserakahan, hawa nafsu, kecemaran itu terjadi dalam wujud tindakan. Paulus bahkan berkata kepada jemaat Efesus bahwa bahkan untuk mempercakapkan kecemaran, percabulan, keserakahan, dan hawa nafsu itu pun jangan terjadi. Jangan sampai ada kata-kata yang kotor, yang kasar, yang sembrono, yang porno, yang menjadi ucapan kita. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan, apa yang dikatakan berasal dari hati. Jika orang percaya sungguh adalah orang yang hatinya sudah dibaharui oleh Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan, maka tidak ada tempat bagi kecemaran, percabulan, dan hawa nafsu. Itulah juga sebabnya di pasal 5 ayat 5 Paulus berkata bahwa tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, tidak ada orang cabul, tidak ada orang penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, nggak ada anggota kerajaan Allah yang tetap dan terus-menerus hidup dalam kecemaran dan hawa nafsu. Tetap dan terus-menerus hidup sebagai orang cabul yang menaati hawa nafsunya dan menyembah berhala. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang percaya tidak lagi bisa berbuat dosa-dosa cabul, tidak bisa jatuh dalam dosa hawa nafsu, pornografi, dosa seksual lainnya. Dan bukan hanya itu, bahkan tidak bisa lagi berimajinasi dan sebagainya. Saya kira bukan itu yang dimaksudkan, rekan-rekan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang percaya dapat tidak melakukan dosa-dosa seperti itu. Bahwa orang percaya dapat berkata tidak terhadap dosa-dosa itu. Orang percaya dapat saja masih tetap bergumul, masih dapat gagal, masih dapat jatuh, namun ia tidak akan pernah menganggap remeh semua kejatuhan dan pergumulan itu. Orang percaya tidak akan senang-senang dan biasa-biasa saja dengan semua pergumulan dan kejatuhan itu. Bahkan orang percaya tidak akan berdiam diri, menikmati kejatuhan itu dan menganggap kejatuhan itu adalah sesuatu yang normal. Ia akan bangkit, ia akan melawan, ia akan menyalipkan kedagingannya. Karena apa? Karena ia sudah dimerdekakan. Sekali lagi loh saudara, konteks Efesus 5 ini adalah berkata soal orang percaya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang yang sudah dikasihi Tuhan dengan cara Kristus mati baginya. Karena itu, orang-orang yang hidupnya sudah dibaharui dan dikasihi oleh Tuhan ini harus hidup dengan berbeda. Hidup dengan menjauhi kecemaran, percabulan, keserakahan, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan mereka. Nah, saudara, masalahnya muncul di sini. Di tengah-tengah Paulus sedang dengan gencarnya menekankan ajaran-ajaran seperti ini, muncullah sekelompok guru-guru palsu, penyesat-penyesat yang justru mengajarkan hoax, menyebarkan kata-kata hampa. Hoax seperti apa yang disebarkan oleh guru-guru palsu waktu itu, rekan-rekan? Hoax yang disebarkan sesungguhnya memiliki hubungan dengan ajaran Gnostik yang sangat populer waktu itu. Apa itu ajaran Gnostik? Ajaran Gnostik adalah ajaran yang berkata bahwa manusia itu memiliki tubuh dan jiwa. Tubuh adalah sesuatu yang duniawi dan jelek, yang buruk, yang harus binasa. Roh atau jiwa adalah sesuatu yang rohani, sesuatu yang kekal, sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dipelihara. Dan berdasar dari ini maka ajaran Gnostik itu berkata bahwa jiwa atau roh itu lebih penting daripada tubuh. Dan mengikuti ajaran ini akhirnya para pengajar palsu itu berkata demikian. Jika benar jiwa atau roh itu rohani dan lebih penting daripada tubuh, maka kita sesungguhnya tidak perlu terlalu memperhatikan tubuh. Tubuh boleh diabaikan. Dan lebih jauh lagi mereka menariknya dan berkata, kalau begitu, dosa-dosa yang dikerjakan di dalam tubuh, dengan daging, itu tidak besar artinya. Tidak banyak pengaruhnya kepada keselamatan jiwa. Orang percaya boleh saja tetap hidup dalam perzinahan. Boleh saja tetap hidup dalam percabulan, kenajisan, melakukan dosa ini dan itu dengan tubuhnya.
Kenapa demikian? Karena itu cuma dosa di tubuh. Itu tidak mempengaruhi jiwa. Itu tidak mempengaruhi keselamatan kita yang sifatnya rohani, jiwani. Rekan-rekan, itu yang dikembangkan. Ketika Yesus menyelamatkan manusia, Yesus cuma menyelamatkan jiwanya. Seluruh kecemaran yang terjadi di dalam daging masih boleh tetap dijalankan. Jiwa orang percaya akan tetap aman di dalam Tuhan. Saudara, kalau benar-benar dicermati, sekilas terdengar masuk akal. Tubuh fana, roh itu yang kekal. Sehingga keselamatan dalam rohlah yang harus dipelihara. Tubuh boleh dianggap sembarangan. Namun rekan-rekan, kalau dipikirin dengan serius dan dibandingkan dengan apa yang benar-benar diajarkan oleh Tuhan, maka ajaran ini sesungguhnya menyesatkan, saudara. Karena apa? Karena tubuh manusia pun adalah pemberian Allah. Bukan hanya itu, tubuh manusia menurut Tuhan adalah bait tempat Roh Kudus tinggal. Sehingga manusia pun tetap harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Hati yang dibaharui, hati yang sungguh mengasihi Allah harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan mengasihi Allah yang dikerjakan di dalam tubuh. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan itu harus dipakai untuk melayani Allah, bukan melayani dosa, bukan melayani kecemaran, bukan melayani hawa nafsu. Itulah sebabnya Paulus berkata, jangan sampai kamu ditipu orang. Jangan sampai kamu termakan hoaks. Kata-kata yang hampa itu. Apa yang diajarkan oleh penyesat itu bukan hanya tidak benar, rekan-rekan. Paulus berkata bahwa apa yang diajarkan oleh penyesat itu mendatangkan murka Allah. Orang-orang yang menyebut diri sebagai anak Tuhan tetapi masih hidup terus-menerus dikuasai oleh dosa, sesungguhnya bukan anak Allah. Anak-anak orang durhaka, bahkan menurut Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 6 dan 7 ini. Yaitu orang-orang yang sudah memutuskan memang dalam hatinya untuk mau melawan Allah. Orang-orang yang dalam hatinya memang tidak ada kerinduan untuk mengasihi dan menaati Allah. Orang-orang yang belum dibaharui hatinya. Karena itu saudara, jelas ketika Paulus berkata, jangan kamu tertipu oleh kata-kata hampa. Apa yang dikatakan oleh Paulus dengan kata-kata hampa adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Pengajaran-pengajaran yang salah. Pengajaran-pengajaran yang akan sangat mengerikan jika tidak dikoreksi dan diikuti oleh orang percaya. Bayangkan betapa banyak kecemaran yang akan dilegalkan jika orang percaya di Efesus sungguh-sungguh mengikuti ajaran dari para guru palsu itu. Apa yang nantinya akan membedakan mereka dari orang-orang yang belum percaya? Ada berapa banyak dosa yang akan terus dipelihara dan orang berkata bahwa tidak masalah sebagai orang percaya tetap hidup di dalam dosa. Karena itu sesungguhnya hoax ini memiliki daya rusak yang besar sekali, saudaraku. Mari kita berhenti sejenak di sini dan mari kita merenungkan dua hal, rekan-rekan. Yang pertama, saudaraku, melalui bagian Alkitab yang kita baca tadi, jelas sekali bahwa Allah menginginkan untuk orang-orang yang sudah ditebus olehnya hidup berpadanan dengan kasih Allah yang sudah menebusnya itu. Bagaimana cara hidup berpadanan dengan kasih Allah yang sudah menebusnya itu adalah dengan cara hidup di dalam kekudusan, hidup menaati Allah dengan perintah-perintahnya. Saudaraku, yang jadi pertanyaan adalah, saudaraku, apakah engkau dan saya mengasihi Allah? Apakah engkau dan saya sungguh-sungguh merasakan kasih Allah itu, dan dengan didorong oleh kasih yang besar yang sudah kita rasakan itu, kita mau mengasihi Allah dengan cara menaatinya? Apakah setiap hari yang kita jalani hari ini kita jalani sebagai sebuah perjuangan untuk saya mau mencintai Allah, saya mau menaati Allah? Atau jangan-jangan mengasihi Allah dan menyenangkan Allah bukan sesuatu yang sering terpikir oleh kita, bahkan tidak ada dalam kamus hidup kita. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang menyebut diri sebagai anak Tuhan, apakah engkau serius berperang dengan hawa nafsu, kecemaran, kecenderungan berdosa yang masih bercokol di dalam dirimu?
Dan apakah engkau berperang melawan kecemaran dosa-dosa itu bukan karena engkau takut kepada hukuman Allah, tetapi karena engkau tidak pengen menyakiti Tuhan yang sudah mengasihi engkau? Apakah engkau masih berduka dengan kecemaran dan dosa yang masih terjadi di hidupmu? Saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi dengan work from home, kita banyak berurusan dengan internet. Ada banyak orang yang bercerita bahwa mereka bergumul, digoda begitu rupa dengan berbagai dosa pornografi, seksual, dan sebagainya. Apakah engkau mengalaminya? Di tengah pergumulan yang seperti itu, apakah engkau jatuh dan di dalam kejatuhanmu, engkau berduka, engkau bertobat, engkau kembali kepada Allah karena engkau sadar engkau sudah menyakiti Dia? Atau saudara, engkau merasa bahwa semua itu adalah sesuatu yang normal, tidak masalah. Engkau tidak merasa itu sesuatu yang menyakiti Tuhan, engkau menikmati, engkau memeliharanya, engkau terus melakukannya tanpa rasa salah. Saudaraku, jika engkau tidak memandang serius dosa, jika engkau ngerasa dosa adalah sesuatu yang wajar-wajar saja untuk dilakukan, sesungguhnya saudara, engkau dan saya sedang menempatkan diri sebagai kelompok dari orang-orang durhaka yang sedang sengaja melawan Allah dan tidak mengasihi Allah. Itu yang pertama, rekan-rekan. Yang kedua, yang terakhir. Saudaraku, hoax sebagaimana yang tersebar di jemaat Efesus tentu saja mengerikan dan menghancurkan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah hoax semacam ini masih beredar hari ini? Apakah hoax semacam yang dijelaskan, yang diceritakan kepada orang-orang Efesus masih disebarkan hari ini? Saudaraku, jawaban pendeknya adalah ya. Tentu saja hoax semacam itu masih disebarkan, walaupun dalam pengkalimatan yang mungkin berbeda. Mengapa demikian? Karena dua alasan. Yang pertama adalah karena iblis, bapa segala dusta itu masih bekerja. Dan pengikut-pengikutnya masih bekerja. Bukan hanya itu, rekan-rekan. Iblis dan para pengikutnya sangat kreatif, sehingga mereka akan mengkalimatkan penyesatan itu dalam berbagai cara, supaya bukan hanya jemaat Efesus, tetapi engkau dan saya orang percaya hari ini pun bisa terjebak di dalamnya. Saudara, saya akan memberikan setidaknya 2 contoh, saudara, dari bagaimana hoax yang disebarkan di zaman Efesus itu masih berjalan hari ini. Saudara, yang pertama misalnya adalah Gnostisisme hari ini itu diterjemahkan ke dalam bentuk dualisme, dualistik, rohani dan sekuler, rohani dan duniawi. Hari ini ada banyak orang yang mengajarkan bahwa ada hal-hal yang rohani, ada hal-hal yang sekuler. Ketika kita mengerjakan hal-hal rohani, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengerjakan hal-hal duniawi, terserah kita mau mengerjakannya seperti apa. Tapi rekan-rekan, inilah yang sedang terjadi. Ada hal-hal yang dianggap rohani, ada hal-hal yang dianggap sekuler dan duniawi. Pelayanan di gereja, menjadi hamba Tuhan, mengerjakan hal-hal yang berbau-bau rohani, itu rohani. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita sekolah, ketika kita bisnis, ketika kita bergaul, ketika kita main, ketika kita jalan-jalan, itu duniawi. Ketika kerjakan rohani, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika kerjakan hal-hal yang duniawi, nggak apa-apa ngawur. Nggak apa-apa agak menyimpang-nyimpang dikit. Kan itu duniawi. Saudara, bukankah ini something yang familiar dengan kita? Ada hal-hal di dalam hidup kita yang dibedakan. Ini rohani, ini duniawi. Saudara, pertanyaannya, apakah yang seperti itu diajarkan oleh Alkitab? Saudara, Alkitab tidak membedakan ada bagian rohani dan ada bagian duniawi dalam hidup anak-anak Tuhan. Sesungguhnya seluruh hidup anak Tuhan itu harus rohani. Itulah sebabnya Paulus berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kolose dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rekan-rekan, Alkitab tidak membedakan hal yang rohani dan hal yang duniawi. Bagi anak-anak Tuhan, seluruh hidupnya harus rohani,
harus menyenangkan Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Even makan dan minum. Jika ia kuliah, jika ia belajar, jika ia bergaul, jika ia berjalan, jika ia duduk, ia berdiri, ia ketemu orang, ia bekerja, ia hidup dalam keluarga, ia hidup dimanapun. Ia ada di gereja, ia harus lakukan semuanya untuk Tuhan. Harus rohani. Saudaraku, tidak ada bagian untuk keduniawian di dalam hidup orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau begitu, apakah engkau memperlakukan seluruh hidupmu dengan rohani? Apa yang kau kejar dengan bekerja hari ini? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apa yang paling penting bagi engkau? Apa yang paling berharga bagi engkau? Apa yang memberi nilai dan makna bagi engkau? Apa yang membuat engkau merasa dirimu berharga? Jika Tuhan tidak menempati posisi itu, saudaraku, sesungguhnya engkau sedang menjalani sebuah kehidupan yang duniawi. Engkau tidak berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang rohani. Itu yang pertama, rekan-rekan. Wujud kekinian dari hoax di masa Efesus itu. Dan yang kedua, saudara, wujud kekinian dari hoax di zaman Efesus itu adalah ajaran mengenai hyper grace atau cheap grace hari ini. Yang berkata begini, Allah itu penuh anugerah. Allah itu penuh kasih. Allah pasti mengampuni kita. Mau seberapa banyak pun, seberapa dahsyat pun dosa kita, Allah pasti mengampuni kita. Saudara, satu sisi betul anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan di atas kayu salib melampaui seluruh kejahatan kita, melampaui sedahsyat apapun kejahatan yang kita bisa buat sebagai anak-anak Tuhan. Namun ini tidak berarti bahwa engkau dan saya boleh sembrono. Engkau dan saya boleh berkata bahwa karena toh akan diampuni, kenapa saya nggak nambah-nambah aja? 1 dosa diampuni, 10 dosa juga diampuni, kenapa saya nggak bikin 10? Rugi dong. Gitu. Karena kan pengajaran seperti ini sesungguhnya sedang menginjak-injak kasih, menginjak-injak pengorbanan yang Kristus kerjakan. Saudara, betul kasih Allah besar. Namun itu tidak berarti bahwa engkau dan saya boleh sembrono, boleh take it for granted. Karena anugerah besar saya mau hidup sembarangan. Saudara, sekali lagi, ini salah satu wujud bentuk modern dari hoax di masa Efesus pada waktu itu. Namun yang menjadi masalah lebih serius adalah, saudaraku, begini. Apakah cuman itu? Apakah hoax yang dikembangkan cuman versi hoax seperti yang di Efesus waktu itu? Saudaraku, jawabannya adalah enggak. Masih ada banyak sekali hoax yang sengaja dikembangkan oleh iblis, disebarkan oleh pengajar-pengajar palsu hari ini yang bertujuan untuk menyesatkan kita. Seorang penulis bernama Jared Wilson dalam bukunya The Gospel According to Satan, 8 Lies About God That Sound Like Truth, gitu ya. Injil menurut setan, 4 kebohongan Allah, kebohongan tentang Allah yang sering kali terdengar seperti kebenaran. Di dalam buku ini, Jared Wilson berkata bahwa setidaknya ada 8 konsep populer yang hari ini sering kali diungkapkan atau diajarkan oleh bahkan banyak pendeta yang ternyata adalah hoax yang disebarkan oleh setan. Contoh-contohnya, dia bilang begini, God just want you to be happy. Allah pengen engkau hidup bahagia. You only live once, YOLO. Kamu cuma hidup sekali. You need to live your truth. Kamu cukup hanya hidupi kebenaranmu sendiri. Your feelings are reality. Perasaan-perasaanmu itu realitas. Ikuti, itu penting. Your life is what you make it. Hidupmu itu tentang kamu pengen jadiin hidup itu seperti apa. You need to let go and let God. Engkau perlu berserah dan izinkan Tuhan yang bekerja. The cross is not about wrath. Salib Tuhan bukan tentang murka, tapi tentang kasih. God helps those who help themselves. Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Saudara, kalau saudara mendengar 8 pernyataan ini, saya kira sekilas kita akan merasa kayaknya oke-oke ya pernyataan itu. Apa yang salah dengan pernyataan itu? Pernyataan-pernyataan ini diajarkan oleh banyak pastorgram, oleh banyak pastor-pastor di YouTube, saudara. Dan mungkin sekilas bagi kita, no problem.
Tapi kalau kita selidiki dengan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan ada banyak bagian yang tidak berlandas Alkitab. Atau setidaknya tidak berlandas ajaran Alkitab secara sehat. Saya akan bedah satu-satu dengan cepat, saudara. God just want you to be happy. Benarkah Allah menciptakan kita hanya supaya kita bahagia? Benarkah tujuan hidup manusia adalah bahagia? Saudara, ada banyak orang yang menganggap tujuan hidupnya adalah bahagia dan mengejar berbagai cara supaya bisa bahagia. Salah satunya adalah makan lebih banyak, main lebih banyak, jalan lebih banyak, pakai lebih banyak, beli lebih banyak, konsumsi lebih banyak, nikmati lebih banyak. Seolah-olah kalau kita melakukan semua itu, hidup kita akan bahagia. Punya itu lebih banyak, punya ini lebih banyak, punya mobil, punya rumah, punya prestasi. Dan kalau kamu punya semua itu, kamu bahagia. Namun saudara, saya mau berkata bahwa punya semua itu pun tidak menjamin kebahagiaan. Dan lebih lagi rekan-rekan, tujuan Allah menciptakan kita bukan supaya engkau dan saya bahagia. Tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya engkau dan saya menikmati relasi dengan Dia. Supaya engkau dan saya memuliakan Dia dengan hidup kita. Kalau begitu Allah tidak pedulikah dengan kebahagiaan kita? No, bukan Allah tidak peduli dengan kebahagiaan kita. Allah memberikan sukacita yang lebih besar daripada sekedar kebahagiaan. Sukacita ketika kita menikmati relasi dengan Tuhan. Sukacita ketika karena kasih kita menyerahkan diri kita, mengabdikannya kepada Tuhan. Sukacita yang tidak tergantung keadaan, sukacita yang tidak tergantung materi, sukacita yang dibangun di atas dasar menikmati kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, saudaraku. Itu sukacita yang Tuhan berikan, bukan kebahagiaan versi yang dipromosikan oleh dunia ini. Yang kedua, engkau cuma hidup sekali. Betul, saudara, kita cuma hidup sekali. Lalu banyak orang berkata, karena kita cuma hidup sekali, mari puas-puasin. Kesempatan terbatas. Mari pakai semua yang kita bisa pakai dan nikmati hari ini. Saudara, memang hidup ini adalah kesempatan dan kesempatannya terbatas. Namun kita perlu ingat bahwa hidup bukan hanya satu kali di dunia ini. Ada kekekalan. Ada kekekalan yang lebih panjang yang kita perlu perjuangkan. Ada kekekalan yang lebih panjang yang kita perlu pikirkan. Jangan sampai pikiran kita hanya tertuju kepada dunia yang fana ini, sehingga kita lupa kita perlu mempersiapkan kekekalan. Yang ketiga, kamu cuma perlu menghidupi kebenaranmu. Saudara, kalimat ini seolah berkata, gak apa-apa, sepanjang menurut kamu benar, lakukan. Gak usah peduli orang bilang apa. Gak usah peduli orang protes atau enggak. Sepanjang kamu merasa benar, lakukan. Jangan ganggu kebenaran orang lain. Hidupi kebenaranmu sendiri. Saudara, sekilas sangat melegakan, bukan? Tapi bukankah ini sedang mengajarkan bahwa kita boleh menjadi standar kebenaran buat diri kita sendiri? Tidak ada kebenaran yang absolut. Semua orang menentukan kebenarannya sendiri. Lama-lama akhirnya kita menolak Tuhan dan firman-Nya sebagai standar kebenaran. Kita mulai mentoleransi, kita mulai menjadi universalis, kita mulai menjadi pluralis, kita mulai menjadi liberal, saudara. Karena apa? Karena kita ngerasa kitalah, manusialah penentu kebenaran. Atau kalimat berikutnya yang berkata bahwa perasaanmu itu realitas. Betul, saudara. Perasaan kita memang real, ada, tapi perasaan kita bukan segala-galanya. Perasaan kita memang ada, perasaan memang penting, tapi bukan berarti bahwa dalam seluruh hidup kita, satu-satunya yang mengontrol kita itu adalah perasaan. Seringkali perasaan kita juga bisa tidak tepat. Seringkali bahkan perasaan kita harus ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, seringkali kita mengalami banyak perasaan. Kita merasa hopeless, kita merasa helpless, kita merasa frustrated, kita merasa kecewa dengan Tuhan. Ya, perasaan itu real. Tapi di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, hopelessness and helplessness-nya kita, bukankah pemazmur mengajarkan kita untuk berkata kepada jiwa dan perasaan kita, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalamku? Berharaplah kepada Tuhan.
Saudara, perasaan kita sometimes harus ditundukkan kepada kebenaran dan fakta soal siapa Tuhan dan apa yang telah dikerjakannya. Perasaan tidak bisa mendrive kita sepenuhnya, saudara. Atau kalimat berikutnya, saudara, yang berkata bahwa your life is what you make it. Hidupmu itu tentang bagaimana engkau mau mengisinya dan membentuknya. Saudara, seolah hidup kita ini adalah sepenuhnya tentang kita, cita-cita kita, narasi kita, isi semau kita, jadilah hidup kita. It's my life. This is my story. Ini hidup versi saya. Jangan ada yang mengganggunya. Saudara, enggak. Engkau dan saya ciptaan, engkau dan saya tidak bisa menghidupi hidup versi kita. Kita diciptakan Tuhan, kita harus menghidupi cerita Tuhan. Menghidupi agenda Tuhan. Bukan agenda engkau dan saya. Saudara, let go and let God. Sekilas sangat rohani, bukan? Mari kita berserah. Tapi saudara, sesungguhnya kalimat ini sudah mengajarkan begini. Pengudusan, berjuang hidup kudus itu bukan bagian kita. Nggak usah berjuang hidup kudus, berserah dan pasrah saja. Biar Tuhan yang membentuk kita jadi kudus. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan pengudusan dengan cara demikian. Alkitab berkata bahwa pengudusan itu adalah kerjasama. Kerjasama dari kita yang sudah dibaharui itu, yang terus berjuang menyalipkan diri dengan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memampukan kita. Saudara, kita tidak bisa let go dan let God untuk urusan pengudusan. Kita harus bekerja sama dan menundukkan diri kepada Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita untuk pengudusan kita. Lalu saudara, bagaimana dengan kalimat the cross is not about wrath? Saudara, hari ini iblis akan lebih dari senang jika kita menerima bahwa salib itu tentang cinta Tuhan. Sehingga membuat kita begitu narsisistik. Kita merasa bahwa Tuhan mencintai kita begitu rupa, sehingga ia mati bagi kita. Ya, betul saudara, Tuhan mengasihi kita. Dan salib adalah wujud cinta Tuhan. Namun iblis akan sangat senang jika kita tidak mengingat bahwa salib juga adalah tentang murka Tuhan yang besar atas dosa. Iblis akan lebih dari senang untuk mengingatkan kita bahwa, untuk membuat kita lupa bahwa salib itu adalah tentang murka Allah atas dosa yang sangat serius. Saudara, dosa itu serius. Sehingga Allah harus membayarnya dengan darah. Sehingga murka itu harus diredakan dengan darah Kristus. Salib itu bukan hanya tentang kasih. Salib itu juga tentang murka Allah atas dosa. Dan yang terakhir, Allah menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Mari kita rajin, mari kita berusaha. Karena apa? Allah menolong mereka yang berusaha. Betul saudara, engkau dan saya perlu berusaha. Engkau dan saya perlu rajin. Engkau dan saya perlu bekerja keras. Tapi saudara, tidak berarti bahwa ketika engkau dan saya berusaha, Allah pasti memberkati. Tidak berarti ketika engkau dan saya serius dan sungguh-sungguh kerja keras banting tulang, Allah harus memberkati. Saudara, Allah meminta kita untuk mengerjakan apa yang Dia mau, bukan mengerjakan apa yang kita mau dengan kerja keras lalu meminta Tuhan memberkatinya. Allah meminta kita belajar firman-Nya, cari tahu apa rencananya untuk dunia ini, apa yang sedang Dia kerjakan di dunia ini, dan mencemplungkan diri kita kerja keras di sana. Bukan kita kerja keras, lalu minta Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Saudara, sekali lagi, ini ajaran yang mengajarkan agar kita yang menjadi pusat, kita yang diikuti, kita yang menjadi sentral dari segala sesuatu, dan mengabaikan Allah lah pusat, Allah lah yang harus dikasihi, Allah lah yang harus diikuti, Allah lah yang harus menjadi tempat kita bergantung. Saudara, lihat 8 kebohongan ini. Terdengar merohani, terdengar meyakinkan, tapi tidak lebih dari hoax. Mungkin saudara bertanya, lalu gimana saya bisa membedakan? Masih ada banyak banget dong hoax di dunia ini yang disebarkan oleh penyesat. Betul. Bagaimana cara membedakan hoax dari yang tidak hoax? Saudara, satu-satunya cara adalah dengan engkau benar-benar menguasai, mengenal kebenaran itu. Saudara, kuasailah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan.
Satu-satu cara untuk membedakan uang palsu dari uang asli adalah mengenal uang asli itu sebenar-benarnya. Itulah cara mengenal kebenaran juga, saudara. Pelajarilah firman Tuhan sebenar-benarnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengenal kebenaran, kita akan mudah mengenali hoax dan terhindar daripadanya. Karena itu saudaraku, pesan saya yang terakhir. Mari kita hidup dengan hati-hati. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah. Hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan kepada firman. Karena kita mencintai Tuhan yang telah mencintai kita. Dan yang kedua, mari kita pelajari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Supaya engkau dan saya bisa terhindar dari termakan dan tersesat di dalam hoax yang beredar hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur kalau Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Tuhan, seringkali kami hidup begitu sembrono ya Tuhan. Kami mengizinkan kedagingan hawa nafsu kami memerintah kami. Padahal kami sudah dibaharui. Tuhan, ampuni kami, ajar kami dengan duka cita datang ke hadapan-Mu lagi, bertobat. Dan Tuhan, mohon Engkau menolong kami terus-menerus menyalipkan kedagingan kami. Bukan karena kami takut kepada hukuman, tapi karena kami mencintai Engkau. Tuhan, tolong kami hidup di dalam pengabdian yang benar kepada Engkau. Dan Tuhan juga tolong kami. Ada begitu banyak hoax penyesatan yang ada di sekitar kami. Tuhan berikan kepekaan kepada kami. Tuhan berikan pada kami komitmen dan kerinduan untuk belajar firman-Mu. Sehingga kami dapat mendeteksi, kami dapat menghindari hoax-hoax yang ada. Bahkan kami boleh menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh meluruskan hoax-hoax yang ada itu. Sehingga komunitas kami, gereja kami, orang-orang percaya yang ada bersama-sama dengan kami tidak ikut disesatkan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Mohon Tuhan Engkau yang memimpin, menuntun, dan memelihara. Terima kasih Guru Injil Hermanto atas pemberitaan firman-Nya. Tuhan yang berkati keluarga dan pelayanan Guru Injil ke depannya. Mari teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera atau di-scan di QR Code yang ada juga. Nah, untuk teman-teman yang belum punya nomor rekening, bisa titip ke orang tuanya dulu. Untuk kode Gloji bisa ditambahkan angka 001 di ujung nominalnya. Nah teman-teman, kita juga mau ngajak teman-teman lagi nih untuk di setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga, kita ada Dig and Pray. Nah kita mau lakukan pendalaman Alkitab bareng-bareng, kita bisa sharing, bisa diskusi bareng-bareng. Setiap hari minggu keempat, kita juga ada acara fellowship, di mana kita bisa bareng-bareng main bareng-bareng dan makin kenal satu sama lain. Nah, teman-teman, kita juga ada sediain QR code di sini yang bisa di-scan atau linknya bisa dibuka juga untuk teman-teman kasih tahu kita kalau teman-teman ada di sini nih ibadah bareng-bareng dengan kita. Sekarang teman-teman, saya juga mengajak teman-teman untuk berdoa untuk satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk sekolah yang udah mulai buka, dan juga gereja-gereja yang udah mulai buka, dan tempat ibadah lainnya juga, dan public space yang udah mulai banyak didatengin orang. Kita mau berdoa agar kemajuan PPKM ini, penurunan kasus-kasus ini, dan pembukaan semua tempat-tempat publik ini tidak menjadi klaster baru atau memperparah keadaan corona ini lagi. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Tuhan, berdoa Tuhan untuk PPKM yang udah diturunin banget levelnya. Bersyukur untuk kasus corona yang bisa menurun begitu pesat di Indonesia dan perkembangan yang kami bisa lihat saat ini. Bersyukur Tuhan kalau public space sudah mulai bisa running, sekolah juga udah bisa, dan rumah-rumah ibadah udah mulai dibuka. Nah Tuhan ingin berdoa menyerahkan semua tempat yang dibuka ini Tuhan, agar tidak menjadi klaster-klaster baru atau justru memperparah keadaan corona atau membuat gelombang ketiga yang baru. Berdoa menyerahkan ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini kita mau mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita mau mengembalikan semua hormat kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Doa dan berkat. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dan mari kita hidup sebagai anak-anak yang kekasih, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dengan cara menaati firman-Nya. Anak-anak yang waspada terhadap segala kesesatan yang ada. Dan mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita, cinta kasih Allah Bapa yang dinyatakan dalam Kristus, penyertaan kekuatan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh.